kembali di podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini ditemani aku Dila yang bakal menemani kalian beberapa waktu ke depan. Nah, kita bakalan bahas dan berbincang-bincang dengan para peraih medali emas dari porsi Jawara 1 PTKIN Jawa dan Madura. Nah, sebelum kita kenalan lebih lanjut nih, kita di sini juga punya narasumber yang gak kalah cantiknya nih. Ada Ibu Nina Hairina SAGMH. Oke, nih Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu ini selaku sekretaris TPKM ya Bu ya, dari Porsi Jawara tahun ini. Nah, sebelum kita berbincang nih kepada Ibu Nina, kita mau sharing-sharing dulu gimana sih kesan-pesan gitu kan dari para peraih medali emas dari Porsi Jawara 1 PTKIN Jawa dan Madura. Nah, di sini kita udah hadir gitu kan narasumber yang cantik-cantik, ada Kakak, boleh silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Subeka dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 1. Semester 1, waduh masih maba nih. Boleh kakaknya? Ya, perkenalkan, nama aku Ira dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah semester 7. Wah, Masya Allah ya. Ini ada Kak Beka dan ada Kak Ira. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Gimana sih Kak perasaan kalian ketika kalian udah ditentukan, wah ini nih medali emas yang berhasil diraih oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Boleh dari Kak Beka. Ya, saya sangat merasa, tentunya ya, sangat merasa bahagia, bersyukur. Ya pokoknya sangat bersyukur lah gitu bisa mendapatkan medali emas gitu ya. Pokoknya merasa senang gitu ya setelah mendapatkan medali emas di Porsi Jawara 1 Banten ini. Nah, kalau misalnya Kak Ira sendiri gimana nih? Ya, tentunya bahagia sekali ya Kak ya. Baru kali ini dapat juara 1, apalagi tingkat regional gitu kan. Nasional. Oh, nasional ya Bu. Ya, sejauh Madura. Iya. Baru kali ini dapat juara 1. Tentunya terharu juga kan, bisa mewujudkan harapan orang-orang yang percaya sama Ira bisa juara pada kompetisi ini. Wah, Masya Allah. Bisa ngebanggain diri sendiri, orang tua, kampus, jurusan, fakultas deh, Masya Allah ya. Karena medali emas gitu kan yang ditunggu-tunggu oleh atlet-atlet lain. Nah, selanjutnya nih, proses persiapan pasti kan ada nih. Proses persiapan apa yang Kak Beka dan Kak Ira tempuh gitu kan selama di Porsi Jawara kali ini? Sebenarnya kalau dari saya ya, persiapannya itu kurang, cuman karena saya itu belum bisa mengatur waktu ya, mahasiswa baru juga, jadi keadaannya masih sibuk dengan organisasi gitu, jadi belum bisa mengatur waktu. Cuman dari porsi ini kan ada seleksi juga ya, jadi saya berusaha menyempatkan untuk berkarya, untuk mengirim pada penyeleksi gitu ya, walaupun seharusnya gitu persiapan kaligrafi ini, seni kaligrafi ini harusnya berkali-kali gitu, tidak bisa sekali buat karya satu udah gitu ya. Jadi kurangnya sih dari situ kalau saya, cuman saya sih berusaha untuk semaksimal mungkin yang ditampilkan nanti gitu, dan alhamdulillah saya bisa tampil dengan maksimal, selesai walaupun masih banyak kekurangan dari yang tadi gitu. Oke, berarti hasil dari kaligrafi itu dikumpulkan ya? Ya. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Ira sendiri gimana nih? Proses persiapan aku sih sebelum kompetisi ya, selama 2 minggu itu kan tentunya seleksi dulu ya. Iya. Di UIN itu ada seleksi dulu dan alhamdulillah bisa mewakili UIN, kepilih 1 orang. Dan tentunya latihan vokal terus menerus tuh secara teratur juga, apalagi kebetulan Bu ikut UKM Gesbika, jadi teman-teman Gesbika juga support selalu dan ngebantu juga buat suara Ira lebih matang lagi kan nanti. Tentunya persiapan fisik, mental juga kan itu penting ya. Nantinya biar lebih optimal lagi pas kompetisi, sehat gitu. Jadi nggak semata-mata langsung ikut gitu ya, langsung mendapatkan medali emas gitu kan. Nah, pasti sebelum mengikuti Porsi Jawara ini teman-teman pasti punya motivasi dalam diri sendiri gitu kan. Nah, motivasi Kak Beka dan Kak Ira untuk mengikuti Porsi Jawara 1 ini seperti apa? Boleh dari Kak Beka? Motivasi terbesarnya sih karena saya masih mahasiswa baru gitu, jadi baru mengenal
di kampus ini bagaimana gitu. Emang sebelumnya saya pernah mengikuti perlombaan di luar kampus, tapi event ini nih di kampus kan adanya, jadi saya berusaha ya mencoba aja ya, apa yang ada peluangnya, jadi saya ikuti. Terus ada dorongan juga dari kakak-kakak kelas, ayo ikut porsi gitu. Wah ternyata saya juga udah ikut ya sebenarnya. Nah jadi saya terus nyoba aja gitu, awalnya cuma nyoba aja dan alhamdulillahnya gitu mendapatkan hasil yang terbaik. Wah, Masya Allah. Jadi nggak cuma karena maba aja gitu kan, kita masih diem-diem MK doang gitu kan. Jadi harus menggali potensi dan prestasi gitu kan untuk membanggakan kampus sendiri. Nah, kalau untuk Kak Ira sendiri seperti apa nih motivasi terkuat dan terbesarnya gitu untuk mengikuti porsi Jawara 1? Motivasinya sih ini ya, pengen menantang diri sendiri aja gitu. Gimana sih pengen mengukur kemampuan diri sendiri di tingkat nasional ini kompetisinya, dan alhamdulillahnya hasilnya alhamdulillah gitu memuaskan juga kan. Terus juga yang terpenting kan membanggakan kampus ya. Kampus, terus UKM GSBK juga kan, teman-teman semuanya yang berharap dan percaya sama Ira bisa mengikuti kompetisi ini. Karena dari sebelumnya udah mengikuti lomba di dalam kampus atau bagaimana? Oh iya, sebelumnya sih ini ya paling antar jurusan gitu. Fakultas juga itu ikut-ikutan terus kan, nyoba-nyoba, dan sekarang ada kesempatan dan Ira ambil kesempatan Masya ini. Allah. Nanti bisa mungkin yang lebih tinggi lagi daripada porsi Jawara ini ya. Tingkat se-Indonesia mungkin ya, nanti kita bisa coba lagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebagai kunci kesuksesan. Nah, mulai dari KBK sendiri. Kalau dari saya sih kunci utamanya itu kita harus yakin. Pertama kita harus yakin dan tidak lupa harus meminta doa orang tua. Jadi sebenarnya doa orang tua itu sangat ijabah, Mujarab ya. sangat mujarab, sangat ijabah. Dan selain dari yakin dan minta doa orang tua, tentunya kita harus ada ikhtiar, usaha kita harus berusaha, latihan dan lain sebagainya gitu. Dari segi fisik ataupun finansial ataupun lainnya. Dan tidak lupa juga kita harus berdoa, berserah diri, semuanya diserahkan lagi kepada Allah. Nah, benar sekali. Nah, untuk Kak Ira sendiri seperti apa nih? Kunci kesuksesan ya, kalau menurut aku sih kerja keras kita sih, sama persiapan yang matang tentunya ya. Benar. Dan yang paling penting doa orang tua, itu yang selalu Pak Yogi sebagai pembina solo vokal selalu ingatkan gitu, untuk selalu minta restu kepada kedua orang tua. Dan selalu berdoa sih untuk kompetisi ini. Paling itu aja Kak. Masya Allah, pokoknya harus latihan dan latihan gitu ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sebelum kalian mengikuti porsi Jawara 1 ini, kira-kira ada nggak rutinitas atau persiapan khusus yang nggak boleh terlewatkan gitu dari masing-masing eventnya sendiri? KBK yang karya tulis apa? Kaligrafi, atau Kak Ira yang vokal gitu. Kira-kira ada nggak persiapan yang tidak boleh terlupakan gitu, tidak bisa tertinggalkan? Kalau dari persiapan pastinya sih dari latihannya gitu ya, latihan kaligrafi. Walaupun waktu di ajang event event porsi ini waktunya mepet bagi saya karena baru tahu infonya, tapi latihan itu tetap harus. Kita berusaha buat sempatin untuk latihan karena kita juga akan membawa nama UIN gitu ya, nama kampus yang tercinta ini. Jadi kita harus siapkan benar-benar gitu ya persiapannya, dari latihannya, alat-alatnya juga. Kaligrafi itu kan termasuk cabang yang ribet kalau menurut saya ya. Soalnya dari alat-alatnya, cat segala macam. Jadi kita harus berusaha persiapkan dengan matang. Kalau misalnya kaligrafi itu disediakan atau kita menyediakan sendiri, mempersiapkan sendiri? Kita persiapan sendiri. Persiapan sendiri? Ya, tapi dibantu juga oleh kampus. Iya, dari kampus ada bantuan juga. Cuman dari sebelum-sebelumnya karena saya udah pernah ikut latihan gitu khusus kaligrafi, jadi udah ada alat-alatnya lah gitu. Cuman sekarang tinggal tambahan aja dari kampus. Oke, baik, pokoknya harus prepare lah ya intinya. Nah, kalau misalnya Kak Ira sendiri nih solo vokal, kira-kira ada nggak persiapan yang nggak boleh nih ditinggal 1 hari pun gitu? Oh iya, ada banget Kak. Iya. Apalagi kan nyanyi ya, itu tuh harus sering latihan vokal kan. Apalagi teman-teman GSBK juga selalu support. Setiap hari tuh ke GSBK kan latihan vokal, biar suara juga kan lebih matang lagi. Terus juga
bukan vokal aja kan, teknik pernapasan juga kan biar kita rileks di panggung itu kan penting juga kan. Itu setiap hari kita latih kan selama 2 minggu kemarin kan ada waktu tuh menuju kompetisi itu Ira manfaatin banget sih buat latihan terus menerus. Terus juga teknik di atas panggung juga kan performa kita harus optimal. Benar-benar. Ya itu juga kan perlu latihan banget ya. Pendalaman Rutin, lagu gitu ya. Pendalaman lagu ya, pendalaman lirik juga itu penting banget. Terus mengelola emosi, kita harus tahu banget kan lagu ini tuh emosinya harus bagaimana biar bisa tersampaikan kepada penonton dengan baik gitu. Isi makna lagunya gitu ya. Iya. Nah, kira-kira tim GSBK ini support banget berarti ya? Support selalu teman-teman GSBK tuh luar biasa banget sih. Kalau Kaira sendiri untuk latihan itu latihan sendiri atau ada ininya, pembimbingnya? Iya. Kan kebetulan di GSBK kan ada pemain-pemain gitu kan ya. Pemain alat musik. Jadi diiringin sama mereka nih gitu. Biasanya kalau latihannya tuh selalu menaikkan high note gitu. Selalu dikasih tantangan-tantangan yang nada tinggi itu kan paling luar biasa ya. Menguras energi juga kan. Sampai waktu itu tuh sempat serak juga kan berapa hari gitu. Break dulu tuh latihannya 2 hari biar suaranya kembali Pulih lagi. Itu sih paling ya. Karena emang Kak Ira ini emang the best banget sih, teman-teman bisa lihat di Instagramnya gitu kan. Ini benar-benar best banget, udah banyak pengalaman. Aku juga sering ngeliat Kak Ira di perlombaan jurusan, fakultas, emang aktif banget sih Bu ya. Kalau Kak Ira ini. Oke, nah setelah berbincang-bincang nih sama penerima medali emasnya, kita mau beralih dulu ke Ibu Nina Hairana SAG MH. Nah, Ibu nih, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik ya tentunya. Ibu, aku pengen nanya-nanya nih Bu, kira-kira nih, apa sih persiapan kampus untuk menyeleksi atlet-atlet kita ini yang berpotensi dan berapa lama gitu Bu proses seleksinya? Baik, untuk persiapan ini penyeleksian ya. Iya. Persiapan penyeleksian itu kita lakukan dari bulan Juni, kebetulan karena ada dari bulan Mei malah. Dari bulan Mei itu karena kita ada event OASE itu di Jakarta. Nah, kebetulan dari OASE ini juga ada beberapa cabang yang memang diikutkan di Porsi. Nah, kita mulai rekrutmen dari sana. Setelah dapat rekrutmen, kemudian kita buat grup-grupnya, kemudian dilakukan pembinaan. Nah, kemudian kita rekrutmen kembali untuk anak-anak baru nih, gitu. Karena ternyata anak-anak baru juga sangat potensi, mereka memiliki potensi yang luar biasa. Terutama dari kemarin itu kita ada penyeleksian KIP ya. Mereka mau menunjukkan bakatnya, kemudian menunjukkan kreativitasnya dan sebagainya. Dari situ kita berpikiran untuk membuat rekrutmen untuk anak-anak baru, maka dibuatlah rekrutmen kembali. Nah, kemudian setelah itu pada bulan November ya, kita November itu sudah mulai ya. Mulai November kita mulai penyeleksian kembali. Nah, dihasilkanlah anak-anak yang sangat luar biasa ya. Masya Allah, berarti penyeleksiannya bukan 1 bulan aja ya Bu ya? Dari bulan Mei bahkan bahkan dari kita udah kita lakukan dari bulan Mei dan setelah itu ada pembinaan. Berarti totalnya ada 2 seleksi. 2 kali penyeleksian. Nah, dari 2 kali penyeleksian itu, yang penyeleksian pertama mereka ada juga yang ikut lagi di penyeleksian kedua. Itu kemudian ditambah tadi ada beberapa yang belum ikut, mereka bisa ikut seleksi. Jadi disaring lagi. Ya. Nah, kalau untuk tadi itu acara seleksinya. Nah, kalau pelatihannya nih Bu, pelatihannya itu berapa lama dan seperti apa? Nah, untuk pelatihannya itu kita ada pembinaan. Gitu, kita sudah ada pembinanya. Solo juga sudah ada pembinanya, dibantu dengan anak-anak GSBK ya. Kemudian dari kaligrafi juga kita punya maestro kaligrafi, Pak Dr. Sehu yang kemarin menyeleksi ya. Kebetulan dia punya sertifikat, beliau itu udah sertifikatnya udah internasional di kaligrafi. Gitu. Alhamdulillah beliau bisa melihat potensi nih, gitu, potensi dari Subeka sehingga Subeka bisa masuk lolos seleksi. Padahal masih maba ya Bu ya, tapi masih maba. Bibit-bibit unggul itu biasanya ada di maba itu sendiri ya Bu ya. Luar biasa. Berarti pelatihannya itu dibimbing dengan pembimbingnya masing-masing. Kita punya ada pembimbing masing-masing. Semua atlet, baik itu atlet olahraga, seni, kemudian riset dan ilmiah itu masing-masing sudah punya ada pembimbing
Wah, jadi semaksimal mungkin gitu ya Bu, iya. untuk menyambut Porsi Jawara. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu, untuk persiapan OASE tahun depan itu seperti apa Bu? Nah, kebetulan OASE itu tidak di tahun depan. Oh gitu. OASE itu 2 tahun yang akan datang yang akan dilaksanakan di Pekalongan. Wah, Nah, Pekalongan. kita tahun depan itu kita menyambut ada event besar Pesona, Wah, Pekan Pesona. Olahraga dan Seni. Pekan olahraga dan seni. Nah, itu juga tingkatnya tidak lagi Jawa dan Madura, tetapi seluruh Indonesia. Nah, itu nanti kita mempersiapkan untuk itu untuk tahun depan. Lebih luas lagi berarti Iya. jangkauannya Bu ya. Iya. Nah, itu proses seleksi dan rekrutmen itu Nah, itu akan kita lakukan tahun depan. Tahun Di depan. awal tahun, insya Allah bulan Februari kita rekrutmen. Jadi bukan seleksi ya. Kita akan adakan rekrutmen. Nah, dari hasil rekrutmen itu akan kita lakukan pembinaan-pembinaan. Yang tadi itu dengan pembina-pembina yang sudah kita tunjuk. Wah, Gitu. berarti harus dicatat ya teman-teman ya, bulan Februari udah mulai rekrutmen. Rekrutmen Nanti kembali. baru ada tahap-tahap selanjutnya seperti itu ya Bu ya. Kira-kira itu berapa lama itu Bu? Kita adakan dari bulan Purwari itu sekitar 1 bulanan lah untuk rekrutmen, memberikan kesempatan yang memang mereka punya potensi di bidangnya masing-masing untuk masuk ke situ untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Mereka nanti adakan pelatihan-pelatihan untuk itu Pelatihan. masing-masing ya. Kira-kira ada beberapa ajang tuh seperti apa Bu? Kalau event-event sebenarnya banyak ya, gitu. Kita kan juga ada klub-klub, ya. Klub-klub itu sudah berdiri dari tahun-tahun kemarin itu ada klub panjat tebing, kemudian ada klub olahraga, kemudian seni juga ada, seni dan sains juga ada. Nah itu, jadi nanti kalau misalnya sudah rekrutmen itu, nanti kita arahkan untuk masuk klub-klub itu. Wah, Gitu. jadi dipersiapkan aja ya, Iya. dipersiapkan aja untuk skillnya dan untuk bakat-bakatnya untuk disalurkan di kampus kita tercinta ini. Nanti ada pengumumannya, pengumuman untuk rekrutmen. Jadi Rekrutmen. pantengin aja nih, baik itu mahasiswa baru atau mahasiswa yang lama yang memang untuk dia bisa ingin men-challenge, Iya. untuk men-challenge dirinya, kemudian ingin ikut ke pembinaan, silahkan nanti ikut rekrutmennya. Pasti jangan pesimis gitu Oh, ya Bu ya, iya. jangan pesimis duluan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira ada nggak harapan ke depan untuk atlet-atlet unggul kita nih? Oh, harapannya bagi atlet-atlet yang sudah juara nih, baik BK maupun IRA, tidak berhenti sampai di sini. Setelah dia dapat juara, udahlah gitu kan, Iya. udah dapat juara ini, Udah puas nggak gitu kita ya. Jadi jangan sampai puas hanya di jadi juara di Jawara ini. Tetapi karena tadi ada banyak event, Benar. ya. Jadi ikuti saja event-event dan insya Allah kita setiap ada event itu. Pak Warek 3 sudah menyiapkan pendanaannya untuk event-event itu. Jangan takut, silahkan ikuti saja mau event internasional, nasional itu. Selagi membawa nama kampus Iya. pasti disupport penuh ya Bu support ya? penuh oleh kampus. Wah, mulai dari seleksi, keberangkatan sampai pulang lagi itu iya. pasti bakal disupport sama kampus kita tercinta UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, sebelum berakhir nih, kita beralih lagi ke Kak Ira dan Kak BK. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih pesan dan kesan buat kalian ke teman-teman yang lain gitu untuk ikut terus bermimpi gitu kan, meraih mimpinya untuk meraih medali emas di Porsi Jawara selanjutnya? Mungkin dari KBK? Ya, kalau dari saya, pokoknya untuk teman-teman semua tetap semangat, jangan pantang menyerah. Selagi itu ada peluang kita terus maju. Gitu. Benar. Jadi kita harus tetap bersemangat gitu meraih cita-cita, meniti karir. Jadi jangan takut dengan omongan-omongan orang lain atau ada rasa insecure gitu ya, yang katanya saya mah nggak mau ikut inilah gitu, saya mah apalah nggak punya kemampuan dan lain sebagainya. Justru di situ kan kita punya peluang untuk melatih kemampuan kita gitu, atau melatih keberanian juga ya gitu. Jadi pokoknya untuk teman-teman tetap semangat, raih cita-cita, jangan pantang menyerah. Pokoknya selagi ada peluang tetap maju dan ya diikuti untuk terus membanggakan, khususnya membanggakan kampus tercinta kita UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wah, pokoknya jangan pantang menyerah, harus keluar dari zona nyaman gitu ya Kak ya. Nah, untuk Kak Ira sendiri nih, kira-kira pesan kesan dan motivasi untuk teman-teman yang lain untuk ikut semangat gitu. Oke.
Pastinya nggak jauh beda sih ya dari KBK tadi. Intinya dari aku sih harus yakinkan pada diri kalian kalau kalian juga berhak dan layak untuk mendapatkan juara ya. Terus juga harus berani, jangan lemah untuk tantangan yang akan ada nanti di depan kita. Benar. Kuncinya itu Kak, sabar dan enjoy terus sama proses belajar yang kita jalani sekarang. Jadi jangan dibawa beban gitu ya Kak ya. Jangan dibawa beban karena itu gak baik. Karena itu nggak baik. Gak baik. Nah, Gak seperti baik. itu teman-teman, kita udah mendengar dan berbincang-bincang terkait penerima medali emas porsi Jawara 1 PT KAIN se-Jawa dan Madura. Benar-benar sangat inspiratif dan luar biasa sekali. Nah, buat teman-teman, kira-kira harus tetap semangat untuk meraih mimpi dan juga untuk mengharumkan nama kampus kita tercinta, yakni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, mungkin segitu aja podcast sikap kita hari ini. Kembali lagi di podcast selanjutnya and see you, bye-bye.